Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anakku kelas 7 semester 2 dari SMP Negeri 1 Pakis ya. Materi seni budaya hari ini, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, yaitu menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dan kayu. Oke. Semester sebelumnya kita mempelajari ragam hias dan kalian membuatnya pada buku gambar. Nah, kalau di semester 2 ini, kalian membuat ragam hias, yaitu pada bahan tekstil dan bahan kayu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar kita semua diberi kesehatan meskipun kita belajar dari rumah, dan apapun yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita awali ya. Apa sih itu tekstil? Nah, kalau sudah tahu nggak tekstil itu apa? Tekstil itu kalau yang kalian ketahui mungkin berupa kain, benang, baju, apapun itu ya. Nah, tekstil itu adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Jadi intinya, produk apapun ataupun busana yang dibuat dari benang atau kain itu disebut dengan tekstil, ya kan? Contohnya di sini ada baju batik, kemeja batik, topi batik, dan celana batik. Kenapa kok pakai batik? Karena di batik ini terdapat unsur ragam hiasnya, mulai motif-motif dari Nusantara dan berbagai daerah, ya. Bahan-bahan dasar pembuatan tekstil. Yang pertama, ada bahan alami. Serat alam, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Contohnya dari serat tumbuhan, yaitu serat katun, diperoleh dari kapas yang dipintal. Contoh dari serat hewan, yaitu serat sutra yang diperoleh dari kepompong ulat sutra yang dipintal menjadi benang sutra. Contohnya ini dari serat alam. Ya, yang kedua ini dari serat hewan, kain sutra atau benang sutra ya. Yang kedua, bahan buatan manusia. Sering dikenal sebagai serat sintetis, umumnya dibuat dari bahan kimia. Contohnya nilon, dakron, dan polyester. Seperti ini contohnya ya. Selanjutnya yaitu bahan pewarna tekstil. Yang pertama ada bahan alami. Yang pertama kunyit. Kunyit ini menghasilkan warna kuning. Yang kedua daun jati muda untuk menghasilkan warna merah. Yang ketiga daun jarak dan pandan untuk menghasilkan warna hijau. Contohnya kunyit, contohnya daun jati muda. Sudah tahu kan ya, jarak dan daun pandan. Yang kedua bahan buatan. Yang pertama naptol, indigosol, dan sablon atau pigmen warna. Contohnya seperti ini ya. Selanjutnya, teknik-teknik ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama ada teknik batik, teknik tenun, teknik sulam, teknik bordir, teknik cetak, dan terakhir teknik gambar atau lukis. Dari beberapa teknik ini, nanti akan ada beberapa yang harus kalian laksanakan di rumah atau nanti disebut tugas harian kalian ya. Nanti akan saya beri contoh beberapa teknik. Yang pertama kita bahas teknik batik dulu. Teknik batik adalah penerapan ragam hias yang cara pembuatannya secara khusus menggunakan lilin batik. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat teknik batik ini adalah canting, kuas, kompor, wajan, dandang, dan gawangan. Nah, ini ada video tentang teknik batik ya. Link video ini akan saya sertakan di bawah deskripsi video ini ya. Bisa kalian lihat secara detail mulai awal sampai akhir. Tapi di sini akan saya percepat sehingga tidak memakan banyak waktu ya. Nah, ini yang namanya dengan canting. Ini teknik tulis biasa. Di batik ada beberapa teknik kok, ada tulis, cap, dan lain-lain ya. Nanti bisa dipelajari lanjut ya. Selanjutnya teknik tenun. Teknik ini merupakan penerapan ragam hias dengan cara menenun benang pakan dan benang lungsi yang dibantu dengan alat tenun. Benang tenun diberi warna terlebih dahulu, lalu ditenun sesuai motif ragam hiasnya.
Lihat contohnya di sini ya. Ada beberapa contoh. Nah, garis yang ini disebut dengan benang pakan, dan yang di bawah ini yang membuat motif ini disebut benang lungsi. Ya. Maaf Pak keliru, bisa kalian cek lebih lanjut lagi ya. Oke, lanjut. Teknik sulam merupakan cara penerapan ragam hias dengan cara menyulamkan benang berwarna sesuai motif ragam hias yang dikehendaki. Dalam menyulam ada beberapa teknik, ada 7 teknik kalau nggak salah. Atau bukan teknik sih, 7 cara membuat motif dari sulam. Hari ini Biancraft akan kasih tahu cara-cara dasar menyulam untuk pemula. Untuk yang pertama, tusuk di lujur. Caranya menjadi garis. Macam-macam ya. Lanjut. Teknik bordir merupakan cara penerapan ragam hias dengan cara membentuk motif ragam hias dengan alat bantu mesin jahit atau bordir. Nah, ini videonya menggunakan mesin bordir ya buat motifnya. Oke, selanjutnya teknik cetak merupakan penerapan ragam hias dengan cara membuat gambar ragam hias pada alat cetakan. Umumnya untuk ragam hias tekstil ini, salah satunya dikenal dengan teknik sablon atau cetak saring. Pembuatan ragam hias dengan teknik sablon menggunakan screen yang sudah ada gambar ragam hiasnya. Halo teman-teman, ini videonya ya, cara mencablon. Nah, kalau kalian kain-kain atau kaos-kaos disablon dengan caranya seperti ini. Dan jangan catnya itu tidak ya, beberapa yang seperti garis ke kiri seperti itu. Kemudian jika sudah yakin tidak akan bergeser, sudah kuat. Selanjutnya ya, teknik gambar atau lukis. Cara penerapan ragam hias pada cara pembuatan gambar ragam hias secara langsung. Tekstil ini dikenal dengan teknik jenis apa ya? Istilahnya kain yang dipakai berarti jenis kain katun. Ya kan? Yang baik digunakan berarti kain katun. Nah, contohnya next. Kalau yang tadi sudah dari tekstil, sekarang menggunakan bahan dari kayu. Ada 2. Teknik yang biasa digunakan untuk menerapkan ragam hias pada kayu adalah yang pertama teknik gambar atau lukis. Nah, biasanya media yang digunakan di sini yaitu telenan atau enggak stik es krim yang kalian tata. Nah, ini salah satu tugas yang mungkin kalian akan buat nanti di rumah ya. Yang terakhir yaitu tekniknya menggunakan teknik ukir dan pahat ya, yang biasa digunakan pada kayu dan meja mebel yang terdapat banyak motif di sana ya. Oke. Sekian yang kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat buat kalian semua. Oke. Nanti untuk kelengkapan deskripsi video yang tadi bisa dilihat di bawah video ini. Kalian cek linknya, kalian bisa tonton mulai awal sampai akhir sehingga kalian tidak berkurang informasi yang ada. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.